Oke, kembali lagi bersama saya Rija. Kali ini saya akan menceritakan pendakian saya waktu di Gunung Butak kemarin. Jadi sebelumnya itu kan saya naik Gunung Arjuna tuh. Udah naik Gunung Arjuna, langsung ke Surabaya dulu balik lagi. Karena salah satulah ada yang nggak bisa ikut mendaki Gunung Butak. Nah, niatnya tuh bertiga mau ke Gunung Butak, udah dari Surabaya itu. Pas sampai Surabaya, kan besoknya tuh ke Gunung Butak, hari Minggunya. Karena saya itu ngambil hari Minggu pingin sepi cuy, soalnya gak enak aja gitu kalau rame-rame mendaki banyak orang gitu. Pas hari Minggunya tiba-tiba Wahyu tuh gak jadi ikut karena ada keperluan lah, dan akhirnya saya berdua sama Danu udah gitu jalan. Nah, jadi kita itu ngambil jalur Panderman cuy, sampai ke base camp Panderman itu jam 5 lebih, pokoknya jam 6 kurang lah, udah mau maghrib. Nah, saya nanya lah langsung ke petugas base campnya, nanya, katanya yang naik itu cuma sedikit cuy, yang naik cuma sedikit, banyakan yang turun, karena yang turun itu kemarinnya open trip, dan sebagian itu masih ada di atas katanya, di jalan turun gitu. Kita naik itu start pendakian itu jam 7 lebih, udah gitu kita jalan tuh kan di Panderman itu di Butak itu, via Panderman itu banyak persimpangan cuy. Jadi kesini ke Butak, kesini ke Panderman ada beberapa persimpangan. Nah, udah sampai persimpangan satu itu kita ketemu pendaki tuh yang bajunya sama, wah ini yang open trip ya. Saya tanya lah, mas di atas masih ada gak yang turun atau yang naik? Oh, yang naik gak ketemu katanya, gak ada yang lihat naik dari kita pertama turun. Dia kan turun itu sore katanya, turun sore, dan yang turun itu ada satu rombongan lagi di belakang katanya yang cedera dan nunggu jemputan ojek. Kita naik lah, udah ketemu si mas itu, jalan. Nah, sampai persimpangan kedua saya itu record plang, tiba-tiba ada suara ketawa cuy, suara ketawa cewek. Wah, sih pendaki kali ya. Si Danu liatin saya juga udah tatap-tatapan tuh sama si Danu, lihat pendaki gitu. Tapi pas disenterin ke jalur gak ada, pas senterin ke bawah itu yang di bawah udah jauh cuy, di persimpangan pertama gitu ketemu dia. Udahlah, gak terlalu dipikirin. Udah gitu jalan lagi, udah jalan diem dulu lah, istirahat, ngerokok. Pas kita nyalain rokok tuh, nyalain rokok, isap, tiba-tiba ada yang sak. Itu di pinggir jalur cuy. Pas dilihat gak ada, makanya saya record dulu tuh, tapi gak ada. Mulai panik tuh di situ. Saya lihat lagi si Danu tuh udah mulai senyum, udahlah jalan lagi. Akhirnya kita jalan lagi. Pas jalan lagi tuh si Danu udah mulai mepet ke saya tuh jalannya. Jadi kan ini jalur, kita jalan gini, dia di belakang tuh, soalnya saya yang di depan kan. Dia tuh mepet, jadi pingin jalan tuh bareng berdua gini. Wah, kata saya udah gak bener nih. Akhirnya diem dulu tuh, langsung cek suhu, lihat HP, suhu 15 derajat cuy. Harusnya dingin kan, tapi itu tuh panas banget, panas asli. Saya mikirnya positif tuh, di situ masih positif. Wah, ini panas mungkin karena kita jalan. Tapi sebelumnya mendaki kalau suhu segitu tuh saya nggak sepanas itu gitu. Dan si Danu pun ngerasain panas, dia malah buka sleting jacket. Udahlah, jalan lagi, udah jalan kan. Kalau saya nih ya, saya pribadi kalau pakai headlamp malam-malam tuh kadang suka penasaran tuh, gini senter kiri kanan, kalau nggak ke atas gitu, senter. Pas saya balik kiri, di situ tuh saya tahu nggak ada pohon besar gitu, nggak ada pohon besar. Soalnya kan posisi kita naik itu posisi naik di sini jurang, di sini jurang, dan di sini tuh banyak pohon besar. Tapi kalau di sebelah kiri itu cuma semak belukar doang. Saya senterin, nyala kata saya pikir hewan lah ya kan, kalau hewan itu kita senterin malam-malam itu nyala cuy matanya. Saya pikir hewan, kok merah ya katanya. Terus saya diem tuh, mikir dulu,
Cih, nggak ada pohon kata saya senterin, kok nggak ada pohon tapi ada merah tinggi, posisinya itu di atas cuy. Jadi ini saya nih, posisinya dia tuh di atas ini merahnya tuh. Cih, kok merah ya kata saya jalan lagi, saya nggak ngeliat si Danu tuh, jalan lagi. Pikiran saya di situ, yang penting saya harus sampai pos dulu, soalnya saya mikir di pos kan ada warung, pos 1 ada warung, wah di warung agak aman nih. Jalan lagi lah terus, udah gitu baru tuh ketemu pendaki yang cedera itu, dia lagi pada diem nungguin ojeknya belum datang. Udahlah kita lewatin aja ya, kita lewatin. Udah dari situ udah pure kita cuma berdua aja di jalur itu, gak ada yang turun, gak ada yang naik. Kita jalan terus, Danu mepet lagi tuh, mepet itu posisi sempit. Udah saya tutup lah jalannya ya, karena takutnya dia mepet saya jatuh ke jurang. Saya tutup jalannya, terus saya lihat, tenang katanya, tenang aja, jalan lah. Di situ saya udah ngerasa Danu udah mulai mentalnya kena gitu, dan saya pun kena juga di situ, karena kan kalau lihat teman kita takut, kitanya juga jadi takut gitu. Akhirnya kita jalan lagi, udah dekat-dekat pos 1. Pas lihat, wah saya senang tuh, warung kelihatan tapi gelap gitu, wah tapi agak lega gitu. Pas saya nyamperin ke warung, saya center, set, putih cuy, asli putih ngelewat depan muka, asli. Diam lah, saya nggak ngobrol, nggak ngomong ke si Danu, diam ngerokok, lihat warung tutup gak ada siapa, ngerokok. Niatnya tuh kita mau camp di Sabana, kalau nggak di pos 3 tuh. Saya bilang tuh, mau camp di sini atau lanjut. Danu bilang mau camp di sini. Tapi kan saya itu berangkat dengan tekad sih, bukan dengan nekat. Kalau nekat pasti kita terabas tuh, posisi udah ada kabut lah, namanya juga malam ya. Tapi saya mikir kalau lanjut ya akan bener, soalnya yang menurut saya nih ya, kalau kita hadapin gitu tenang. Tapi kan di posisi itu saya dan Danu itu mentalnya udah sama-sama kena tuh, udah sama-sama kena. Saya tahu dari pertama masih di pertengahan trek itu Danu udah agak kena tuh mentalnya, dan akhirnya pas jalan lagi saya juga kena. Di situ kan udah sama-sama takut gak akan bener. Saya mikir udahlah camp aja di sini. Akhirnya kita camp di situ. Nah, diriin tenda. Pas diriin tenda, saya jalan tuh ke tenda ya. Kan Danu udah masukin carrier tuh. Saya terakhir masukin carrier karena posisi carrier itu disimpan di warung dan ini tenda kita. Saya jalan dari sini, terus pas saya lihat kanan ada lagi mata merah. Saya teriak dari situ ya. Saya udah spontan lah. Lihat, wah merah lagi kata saya. Saya panggil lah si Danu, teriak tuh, mas kata saya, itu lihat merah lagi ada, kejar kata saya. Saya itu mau ngambil HP di waistbag saya, tapi gak keburu. Pas mau ngambil HP saya lihat udah gak ada cuy. Nah dari situ langsung ke tenda, kita masak lah di situ, masak makan, udah makan ngerokok, beres pokoknya jam 11 lebih lah, perkiraan jam 11 lebih tidur lah. Itu tuh kita gak langsung tidur cuy, jadi saya tuh tidur mata merem gini, tapi pikiran kemana-mana gitu, jadi gak tidur. Terus saya bangun lagi, lihat jam 12:30 kata saya lihat si Danu, saya sikut udah gitu. Dia lihat, belum tidur juga kata saya. Yaudahlah ngerokok lagi gitu ya, udah ngerokok. Pas kita matiin rokok, matiin, ada yang ketawa lagi, suara cewek ketawa. Saya lihat-lihatan sampai Danu tidur kata saya. Tidur lah berdua, tidur. Pas jam 3 tuh, saya ingat jam 3, soalnya saya tuh kebangun lihat jam, jam 3, tidur lagi. Pas tidur belum lama saya ingat, belum lama ada yang ngelilingin tenda tuh, kedengeran kelilingin tenda. Saya penasaran nih, saya pengen keluar asalnya, takutnya pendaki yang turun maksa atau pendaki yang naik mau nyapa gitu. Sayanya ingin keluar tapi hati saya gak ngasih. Yaudahlah akhirnya diem tapi mata merem, dek. Kata saya,
nendang tuh. Kan saya posisi diri itu gini, terus si bantalan saya itu carrier cuy. Saya keluar tuh, saya kalau orang, wah gak sopan sih ini kalau kata saya, kalau ini orang gak sopan. Keluar pas dilihat, tapi keluarnya itu saya nggak full badan gitu, saya keluar cuma lihat kepalanya doang gini tuh, cir, gak ada cuy, asli gak ada siapa-siapa. Warung pun masih tutup. Saya masuk lagi, ngelamun tuh di situ, mikirin siapa ya tadi kata saya. Udahlah ngerokok sampai jam 5 udah agak terang tuh. Si Danu bangun, udah bangun. Saya kan masih ngantuk tuh. Udahlah, saya tidur dulu gitu. Kata saya, tidur lagi ya. Nanti jam 7-an kita jalan. Tidur. Bangunnya jam 8 kan. Kita bangun jam 8. Udahlah, siap-siap ke puncak jalan. Pas di tengah perjalanan itu kan kita kena kabut tuh. Hujan juga. Pas sampai sana hujan juga tuh. Hujan, kita di tenda tuh sama anak-anak pare. Ngobrol di situ. Dan keceplosannya saya sama si Danu ngomong, masih tahu kalau semalam itu kita digangguin, dan akhirnya kan bos satu salah kan. Sebenarnya kan nggak boleh gitu kalau kita kealamin di gunung kayak gitu, terus masih di sana kita cerita di sana gitu. Lebih baik kan pas di bawah gitu, udah di base camp lah seenggaknya. Ngomong, mereka kan jadi jiper tuh, mereka semua ngedown tuh. Akhirnya nunggu hujan reda itu jam 3-an, kita ke puncak dulu tuh sebentar. Pas turun lagi ada mereka juga, masih ada. Terus mereka bilang, "Bang, bareng," katanya turunnya. Ya udah ayo katanya. Turun bareng tuh sampai pos 1 itu maghrib. Saya ingat maghrib, pas azan kedenger ya udah kita duduk dulu sekalian packing. Udah gitu masak dulu lah kata saya, daripada kita buru-buru udah terlanjur gelap juga kata saya. Duduk masak makan. Tiba-tiba di situ tuh pas kita beres makan, wangi bunga kecium banget. Udah gitu saya pas nyium, saya natap tuh, dia bilang kecium katanya. Saya senyum, udahlah ayo kata saya. Udah gitu si Danu tuh kayaknya Danu nyium juga, soalnya Danu tuh lagi packing kan, dia packing terakhir. Dia udah buru-buru tuh packing. Kata saya, tenang aja mas kata saya, santai, nyoba nenangin diri gitu biar gak terlalu panik. Udah gitu kita jalan. Pas jalan tuh saya kan posisi di depan tuh, anak pare berempat di tengah, Danu paling belakang. Kita udah motor cuy, berisik di sini, banyak lalu lalang. Kita jalan, pas jalan itu hilang tuh kan, pas kita mulai start itu udah hilang tuh wangi bunga. Kita jalan udah sekitar 15 menitan lah, kecium lagi tuh, udah gitu Danu bilang putar musik biar gak tegang katanya. Dia putar musik di belakang, saya jalan tuh paling depan. Terus tiba-tiba ada yang kepelintir kan, kakinya anak pare kepelintir. Pas saya lihat ke belakang ada cuy, jadi ngebayang putih di belakang rombongan kita, paling semeter 2 meteran lah. Dia diem cuy itu. Pas saya lihat, astagfirullah katanya. Udah gitu diem lah, saya nggak cerita di situ, saya diem. Saya balik badan terus ngadep lagi ke depan, diam. Terus saya ngomong, udah belum kata saya. Gak kenapa-napa kata dia. Ya udah ayo jalan, mungkin mereka juga merasa gitu. Terus turun lah. Akhirnya kita sampai ke base camp. Udah di base camp tuh mereka baru cerita cuy, kalau jadi si Danu itu ngerasa di belakangnya itu emang diikutin. Dan si anak pare yang kepelintir itu katanya nggak tahu, tiba-tiba padahal dia jalan normal, terus emang nggak ada batu cuy. Karena kan pas dari turun itu jalurnya emang pasir, terus tanah ya enak lah pokoknya jalurnya, nggak ada batu, nggak ada kayak manjat kayak batu besar, nggak ada cuy. Dia jalan nggak kenapa-napa katanya, tapi kayak ada yang nyandung gitu. Akhirnya dia jatuh kepelintir. Di situ dia juga udah gak enak hati katanya. Akhirnya ya udahlah lanjut jalan aja, gak apa-apa katanya, kuat katanya. Terus si Danu juga bilang kalau dia itu
waktu di pos 1 tidur dia juga ditendang cuy, tapi posisinya dia itu ditendang itu badannya karena dia tuh tidurnya tuh kan dekat pintu tenda, dia tidurnya pas mata merah juga dia lihat, dan pas ada ngebayang putih di pos 1 juga dia lihat. Dan waktu kita turun tuh anak-anak pare bilang, saya juga waktu di pos 1 makan itu beres makan kecium katanya, kecium terus kayak ada yang mantau gitu kan. Misalnya kalian aja lah, kalau misalnya diliatin orang pasti kerasa kan. Nah semodel gitulah kita suka ada rasa, ada ngerasain gitu kalau kita dipantau atau diliatin. Nah si anak pare itu bilang selama dari kita turun dari pos 1 ke bawah itu kayak ada yang mantau kita katanya. Cuma saya gak berani ngomong, cuma pas dia jatuh di situ udah mulai tegang tuh. Cuma kan saya nenangin diri tuh, nyantai jalannya, terus masih ada obrolan lah, nggak terlalu hampa, nggak terlalu kosong. Terus ada lagu. Sepengetahuan saya ya, kalau yang orang-orang yang teman-teman saya bilang, orang-orang dekat saya bilang kalau merah itu jahil, makanya kan saya akhirnya mikir untuk camp aja di pos 1 gitu, karena saya sempat kepikiran merah kata saya matanya, saya takutnya dia itu jahil gitu, takutnya nyasarin saya atau gimana lah. Pokoknya kalau ngebayang putih gitu enggak sih, biasa aja, kaget iya cuma biasa aja. Kalau merah itu yang saya kepikiran gitu. Jadi akhirnya camp pos 1 dan ya saya kira bakal aman, tapi ternyata ditendang kepala saya, sungguh setan yang kurang ajar. Oke lah, cerita dari Gunung Butak. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya tidak percaya ya, mereka ada. Saya Arija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.